Pulanglah. Kemas barangmu. Kamu hanya punya waktu 24 jam. Itu bisikan ibu kandung saya sendiri saat menyelipkan sebuah amplop ke telapak tangan saya. Tepat di depan suami saya. Saya tidak mengerti apa-apa. Sampai malam itu saya membukanya sendirian. Di dalamnya bukan uang. Di dalamnya ada secari kertas dengan tulisan tangan ayah saya yang sudah meninggal 3 tahun lalu. Dan tulisan itu mengubah segalanya. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai, tulis di kolom komentar kalian menonton dari daerah mana. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sekarang, izinkan saya menceritakan malam tergelap dalam hidup saya. Nama saya Vanessa, usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 8 tahun saya menjalani profesi ini. Tanda tangan saya mengesahkan surat warisan, akta jual beli, dan perjanjian orang lain. Saya tahu betul kekuatan sehelai kertas bermaterai. Saya hanya tidak pernah menyangka kertas itu suatu hari akan dipakai untuk menjebak saya sendiri. Saya menikah dengan Rendra 8 tahun lalu. Ia tampan, tenang, pandai bicara. Dulu saya pikir saya perempuan paling beruntung di dunia. Saya ingat hari pertama kami bertemu di sebuah seminar hukum bisnis. Ia datang menghampiri saya, sopan, penuh perhatian, mengajukan pertanyaan yang membuat saya merasa dihargai sebagai seorang profesional. Tidak banyak pria yang melihat saya seperti itu. Kebanyakan hanya melihat anak seorang pengusaha kaya, Rendra, saat itu terlihat berbeda. Saya tidak tahu. Perbedaan itu hanyalah topeng yang ia kenakan dengan sangat rapi. Kami punya seorang putri, namanya Bila, baru 5 tahun. Senyumnya menyembuhkan hari-hari berat saya. Rumah kami di kawasan Bintaro, asri dan rapi, dengan taman kecil yang saya rawat sendiri. Dari luar, hidup saya tampak sempurna. Tetangga sering memuji kami sebagai pasangan ideal. Hanya saja, di balik dinding rumah itu, ada satu orang yang tidak pernah menganggap saya bagian dari keluarga. Ibu mertua saya, Ibu Ida, usianya 60 tahun. Sejak hari pertama saya menikah, tatapannya pada saya selalu dingin. Bagi Ibu Ida, saya bukan menantu. Saya hanya perempuan yang merebut anak lelakinya. Setiap masakan saya selalu kurang asin atau terlalu manis di lidahnya. Setiap cara saya mengasuh Bila selalu salah di matanya. Ia tinggal bersama kami sejak ayah mertua saya meninggal. Dan sejak itu, rumah saya perlahan berhenti menjadi rumah saya. Saya seperti tamu di rumah yang saya beli dengan uang ayah saya sendiri. Ada juga Ratri, adik ipar saya. Usianya 33 tahun. Manis di depan, tajam di belakang. Ratri yang selalu membisikkan sesuatu ke telinga ibunya. Ratri yang menghitung setiap rupiah di rumah ini, seolah semuanya akan menjadi miliknya. Ia sering datang berkunjung, lalu tinggal berhari-hari, memakai barang-barang saya tanpa izin, dan menatap perhiasan saya dengan mata yang tidak pernah bisa ia sembunyikan. Awalnya saya kira ini hanya soal perbedaan watak. Saya kira cukup saya bersabar, cukup saya mengalah. Dan suatu hari, mereka akan menerima saya. Ternyata saya salah besar. Kesabaran saya di mata mereka hanyalah kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Ayah saya, Pak Haris, adalah seorang pengusaha properti. Ia membesarkan saya hampir sendirian setelah ia dan ibu saya berpisah ketika saya kecil. Ayah keras, tapi cerdas. Dan ia mencintai saya melebihi apapun. Ia yang mengajari saya membaca kontrak sejak saya remaja. Ia yang berkata, "Wen, di dunia ini, orang bisa berbohong dengan mulut, tapi sulit berbohong dengan kertas bermaterai. Belajarlah membaca kertas, maka kamu tidak akan mudah ditipu." Saya tidak pernah tahu. Kelak nasihat itulah yang akan menyelamatkan hidup saya. 3 tahun lalu, ayah meninggal karena serangan jantung. Mendadak, tanpa sempat berpamitan. Pagi itu, ia masih menelpon saya, menanyakan kabar Bila. Sore itu,
Ia sudah tiada. Saya kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar berdiri di pihak saya. Di pemakaman, saya menangis sampai tidak bisa berdiri. Dan di tengah kesedihan itu, saya tidak menyadari ada mata-mata yang justru sedang berbinar, melihat kepergian ayah sebagai pintu yang akhirnya terbuka. Yang aneh, sejak pemakaman ayah, sikap Rendra berubah. Ia jadi lebih perhatian, terlalu perhatian. Ia mulai bertanya tentang harta ayah, tentang surat-surat, tentang rekening, tentang apakah ayah punya simpanan yang tidak saya ketahui. Saya pikir ia hanya ingin membantu saya mengurus warisan. Saya yang sedang berduka, bahkan bersyukur punya suami yang begitu peduli. Saya menyandarkan kepala di bahunya dan mengira saya sedang dipeluk, padahal saya sedang ditimbang. Seperti orang menimbang emas sebelum membelinya. Padahal ada satu hal yang tidak saya ketahui. Saya tidak pernah tahu di mana ayah menyimpan harta sebenarnya. Saat itu saya hanya menerima rumah Bintaro dan sedikit tabungan. Saya kira hanya itu yang ayah tinggalkan. Saya tidak tahu di suatu tempat ada sesuatu yang jauh lebih besar. Dan saya tidak tahu. Ada orang yang sudah mengincarnya jauh sebelum saya menyadarinya. Malam itu, saat semua tampak baik-baik saja, saya tidak tahu bahwa permainan sudah dimulai. Saya hanya seorang janda muda yang berduka, yang mengira bahaya terbesar dalam hidupnya sudah lewat. Padahal bahaya itu justru sedang tidur di sebelah saya. Tanda pertama muncul 6 bulan setelah ayah meninggal. Sore itu, Ibu Ida memanggil saya ke ruang tamu. Di meja sudah ada Rendra, Ratri, dan seorang pria asing berjas rapi. Namanya Dimas. Katanya rekan bisnis Rendra. Senyumnya licin. Matanya menghitung saya seperti orang menghitung angka. Vanessa, kata Ibu Ida pelan, Rendra sedang butuh modal untuk usaha baru. Kebetulan, harta peninggalan ayahmu kan tidak terurus. Sayang kalau hanya diam. Saya menatap Rendra. Ia tidak menatap saya balik. Modal berapa, Bu? Tanya saya. 2 miliar, jawab Dimas. Cepat sekali, seolah angka itu sudah disiapkan jauh sebelum saya masuk ke ruangan. Saya menarik napas. 2 miliar bukan jumlah kecil. Dan saya sebagai notaris tahu betul satu hal. Kalau niatnya tulus, mereka tidak akan butuh tanda tangan saya di atas surat yang belum sempat saya baca. Saya perlu mempelajari dokumennya dulu, kata saya tenang. Ibu Ida mengeras. Mempelajari. Kamu ini istri atau lawan? Suamimu butuh bantuan. Kamu malah hitung-hitungan. Rendra menggenggam tangan saya. Lembut sekali. Sayang, ini demi masa depan kita. Demi Bila. Percaya sama Mas. Saya tidak menjawab. Tapi malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya merasa ada yang salah. Tapi saya belum tahu apa. Saya belum tahu. Ini baru permulaan dari sebuah rencana yang sudah disusun rapi. Beberapa hari kemudian, satu persatu hal aneh mulai terjadi. Pertama, kartu ATM saya tiba-tiba diblokir. Saya datang ke bank dan petugas berkata, ada permintaan pemblokiran dari pemegang kartu tambahan. Pemegang kartu tambahan itu Rendra. Saya menelpon Rendra. Ia bilang itu hanya kekeliruan sistem. Tapi matanya saat ia berkata begitu di rumah tidak pernah lepas dari layar ponselnya. Sejak hari itu, setiap rupiah yang saya pegang harus melewati tangannya. Kedua, telepon genggam saya mulai bermasalah. Pesan masuk terlambat. Beberapa email penting dari kantor tidak pernah sampai. Saya kira hanya gangguan jaringan biasa. Saya tidak tahu ada tangan yang sengaja memutus saya dari dunia luar. Sedikit demi sedikit, saya dijadikan tuli dan buta di rumah saya sendiri. Ketiga, Ibu Ida mulai mengatur segalanya. Ia memutuskan siapa yang boleh berkunjung. Ia memeriksa siapa yang menelepon saya. Bahkan saat saya hendak menjemput Bila dari sekolah, Ratri selalu menawarkan diri lebih dulu. Biar aku saja. Mbak, kamu kan capek, katanya manis. Tapi setiap kali, saya merasa anak saya perlahan dijauhkan dari pelukan saya. Itu yang paling menyakitkan. Mereka tahu, Bila adalah titik terlemah saya. Keempat,
Mereka mulai menyentuh harga diri saya di depan orang. Suatu kali, saat ada tamu keluarga besar Rendra, Ibu Ida berkata di hadapan semua orang bahwa saya istri yang tidak becus mengurus rumah, bahwa saya terlalu sibuk dengan pekerjaan, bahwa Rendra menderita karena saya. Semua orang menatap saya, dan Rendra, suami saya, hanya tersenyum. Tidak membela saya sedikit pun. Saya menelan malu itu bulat-bulat. Saya kira kalau saya diam, badai akan reda. Puncaknya terjadi di sebuah acara arisan keluarga besar di hadapan puluhan kerabat. Ibu Ida sengaja membuat panggung. Ia berkata dengan suara yang dibuat sedih bahwa ia khawatir pada kondisi mental saya, bahwa akhir-akhir ini saya sering mengamuk, lupa diri, dan berbicara sendiri. Semuanya bohong, tapi ia mengatakannya dengan begitu meyakinkan, sampai beberapa kerabat menatap saya dengan iba, dan sebagian lagi dengan curiga. Ratri menimpali. Iya, kasihan Mas Rendra, sabar sekali menghadapi istri seperti itu. Saya duduk di sana, dipermalukan di depan banyak orang, tanpa bisa membela diri. Karena semakin saya membantah, semakin saya terlihat seperti orang yang persis mereka gambarkan. Saat itu saya belum sadar, ini bukan sekedar penghinaan. Ini adalah persiapan. Mereka sedang membangun reputasi palsu, agar saat saya benar-benar dimasukkan ke rumah sakit jiwa nanti, semua orang akan percaya. Mereka menanam kesaksian jauh sebelum kejahatannya dilakukan. Kelima, uang belanja rumah dipotong terus. Padahal saya tahu gaji Rendra utuh, malah bertambah. Dari usaha baru yang tidak pernah jelas bentuknya, saya mulai bertanya-tanya, kemana uang itu pergi? Tapi setiap kali saya bertanya, jawabannya selalu sama. Jangan ikut campur urusan laki-laki. Vanessa, saya mencoba bicara dengan Rendra. Suatu malam, di kamar, saya memberanikan diri. Mas, aku merasa ada yang berubah di rumah ini. Aku merasa diawasi terus. Rendra menutup laptopnya pelan. Ia tersenyum. Senyum yang dulu membuat saya jatuh cinta. Kamu terlalu banyak pikiran. Sayang, ibu hanya sayang sama kita. Sudah, jangan macam-macam. Percayakan semua sama Mas. Percayakan semua sama Mas. Kata-kata itu terdengar manis. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, saya tidak bisa memejamkan mata di samping suami saya sendiri. Karena saya mulai sadar, dinding rumah ini bukan lagi melindungi saya. Dinding ini sedang menutup rapat di sekeliling saya. Keenam, datang malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya terbangun tengah malam karena haus. Saat melewati ruang kerja, saya mendengar suara pelan dari balik pintu. Suara Rendra, Ibu Ida, dan Dimas. Saya berhenti. Saya menahan napas. Dan saya mendengar potongan kalimat yang membuat tubuh saya membeku. Sekali dia tanda tangan. Kita urus surat dokternya. Setelah itu, dia masuk. Kita yang pegang semua. Itu suara Dimas. Anaknya bagaimana? Itu suara Ibu Ida. Bila kita titipkan dulu, jadi jaminan biar ibunya menurut. Itu suara Rendra, suami saya, ayah dari anak saya, membicarakan putrinya sendiri seperti membicarakan barang gadai. Saya berdiri di lorong gelap itu, gemetar. Saya hampir saja menjerit, tapi sesuatu di dalam diri saya, mungkin darah ayah saya, menahan saya. Dayamite, kata batin saya, diam dan dengarkan. Karena untuk pertama kalinya, saya tahu persis apa yang sedang saya hadapi. Bukan keluarga yang sulit, tapi komplotan yang ingin menghancurkan saya. Malam itu, saya kembali ke kamar dengan langkah pelan. Saya berbaring di samping Rendra yang pura-pura tidur, atau mungkin benar-benar tidur dengan tenang setelah merencanakan kehancuran istrinya. Saya menatap langit-langit sampai pagi, dan di sanalah dalam gelap saya berhenti menjadi korban. Saya mulai berpikir seperti notaris. Apa yang mereka butuhkan dari saya? Tanda tangan. Apa yang bisa menyelamatkan saya? Bukti. Saya hanya perlu lebih sabar dari mereka dan lebih pintar. Esok harinya, jaring itu dirapatkan lagi. Pagi-pagi, atasan saya di kantor menelpon. Suaranya bingung. Katanya, ada surat pengunduran diri atas nama saya
yang dikirim ke kantor, lengkap dengan tanda tangan yang mirip sekali dengan tanda tangan saya. Saya terkejut. Saya tidak pernah membuat surat itu. Saya langsung tahu. Ini ulah mereka. Mereka ingin memutus saya dari satu-satunya tempat di mana saya masih punya nama, punya kuasa, punya rekan yang menghormati saya. Saya minta atasan saya menahan surat itu dulu. Jangan diproses. Untungnya, ia mengenal saya bertahun-tahun dan ia percaya pada saya. Tapi di rumah, Rendra sudah menyiapkan ceritanya. Sayang, kamu terlalu capek bekerja. Ibu juga bilang, lebih baik kamu di rumah saja. Urus Bila, biar Mas yang cari nafkah. Senyumnya manis. Tapi saya tahu, ini bukan soal Bila. Ini soal menjadikan saya perempuan tanpa penghasilan, tanpa tempat berlindung, tanpa siapapun di luar yang bisa saya mintai tolong. Tahap demi tahap, mereka mengurung saya. Lalu datang insiden yang membuat saya benar-benar takut. Suatu sore, Bila demam tinggi. Saya panik. Ingin membawanya ke dokter, tapi Ibu Ida menghalangi. Tidak usah ke dokter, cukup dikompres. Buang-buang uang saja. Ratri menahan tangan saya saat saya hendak menggendong Bila. Saya tidak mengerti mengapa mereka begitu keras kepala soal hal sederhana. Sampai akhirnya, diam-diam saya membawa Bila ke klinik sendiri saat mereka lengah. Dan dokter berkata, demam itu efek dari obat yang tidak seharusnya diberikan pada anak. Seseorang sudah memberi Bila obat tidur agar ia anteng, agar ia mudah dipindahkan tanpa rewel. Mereka membius anak saya. Hari itu, untuk pertama kalinya, saya benar-benar membayangkan untuk melawan, bukan sekedar bertahan. Ada satu orang di rumah itu yang diam-diam berpihak pada saya. Mbak Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di keluarga itu. Suatu pagi, saat mencuci piring, ia berbisik tanpa menoleh. Bu Vanessa, hati-hati. Saya sering dengar mereka bicara malam-malam. Mereka mau ambil semua punya ibu. Simpan baik-baik kalau ada surat penting. Saya menahan air mata. Di tengah para serigala, masih ada satu manusia. Mbak Asih kelak akan menjadi saksi yang berani. Tapi saat itu, bisikannya saja sudah memberi saya kekuatan untuk tidak menyerah. Malam-malam berikutnya, saya semakin waspada. Saya perhatikan teh hangat yang selalu Ratri buatkan untuk saya sebelum tidur. Rasanya sedikit pahit. Saya pura-pura meminumnya, lalu diam-diam membuangnya ke wastafel. Karena saya curiga, mereka mulai membuat saya tidur lebih nyenyak dari seharusnya, agar saya tidak mendengar apa yang mereka rencanakan. Sejak malam itu, saya tidak pernah lagi menyentuh apapun yang mereka berikan. Saya harus tetap sadar, saya harus tetap waspada, karena saya tahu momen penentuan sudah semakin dekat. Mereka juga mulai memutus saya dari ibu kandung saya, Ibu Santi. Selama ini, hubungan kami memang tidak terlalu dekat, karena ia dan ayah berpisah saat saya kecil. Tapi setelah ayah meninggal, Ibu Santi berkali-kali mencoba menghubungi saya, ingin memperbaiki hubungan. Setiap kali ia menelpon, Rendra atau Ibu Ida selalu menemukan alasan agar saya tidak bisa menemuinya. Untuk apa dekat-dekat dia? Dulu dia meninggalkanmu, kata Ibu Ida. Mereka tidak ingin saya punya sekutu di luar rumah. Mereka tidak tahu, justru ibu yang dulu jauh itulah yang kelak akan menyelipkan amplop penyelamat ke tangan saya. Suatu hari, Ibu Santi nekat datang ke rumah. Ibu Ida menyambutnya dengan dingin, hampir mengusirnya. Tapi di tengah keributan kecil itu, di depan Rendra yang berdiri menjaga, Ibu Santi sempat memeluk saya. Dan di telinga saya, ia berbisik pelan dengan suara bergetar sambil menyelipkan amplop tipis ke tangan saya. Pulanglah, nak. Kemas barangmu. Kamu hanya punya waktu 24 jam. Ibu tahu semuanya. Pak Burhan sudah cerita. Percaya pada ibu sekali ini saja. Lalu ia pergi. Secepat ia datang. Sebelum Rendra sempat curiga. Itulah amplop yang saya buka malam itu, sendirian. Di dalamnya ada secari kertas dengan tulisan tangan ayah saya. Sebuah pesan singkat yang dulu ia titipkan pada Ibu Santi. Dan sebuah nomor telepon. Nomor Pak Burhan. Di kertas itu, ayah menulis, kalau kamu sudah terdesak,
Hubungi orang ini. Dia memegang kunci segalanya. Saya menatap tulisan tangan ayah itu lama sekali. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa tidak sendirian. Ibu Santi, ibu yang dulu saya kira meninggalkan saya, ternyata diam-diam telah menjadi penjaga terakhir saya. Bersama Pak Burhan. Mereka berdua sudah lama mengatur jalan keluar untuk saya. Menunggu saat yang tepat. Lalu, seolah langit benar-benar mendengar, semuanya mulai bergerak. Keesokan paginya, saya menghubungi nomor itu diam-diam. Dan tak lama, Pak Burhan mengirim pesan singkat ke nomor kantor saya. Bukan nomor pribadi. Ia tahu nomor pribadi saya tidak aman. Isinya hanya satu kalimat. Vanessa, ayahmu menitipkan sesuatu pada Bapak. Temui Bapak segera. Dan jangan beritahu siapapun. Pak Burhan. Saya samar mengingatnya. Ia notaris senior, sahabat lama ayah saya. Dada saya berdebar. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ada secercah cahaya. Tapi saya tahu, saya harus sangat berhati-hati. Karena di rumah itu, setiap langkah saya diawasi. Saya menunggu kesempatan. 3 hari kemudian, Rendra dan Ibu Ida pergi menghadiri sebuah acara. Hanya sebentar, saya pamit ke kantor. Tapi saya tidak ke kantor. Saya menemui Pak Burhan di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Dengan beberapa kali berganti taksi, agar tidak ada yang bisa membuntuti. Pria tua itu menyambut saya dengan mata berkaca. Kamu mirip sekali dengan ayahmu, katanya. Lalu, wajahnya berubah serius. Vanessa, ayahmu datang ke Bapak setahun sebelum ia meninggal. Ia ketakutan. Ia bilang, kalau sampai ia tiada, kamu akan dikelilingi serigala. Ia menitipkan ini dan berpesan agar Bapak hanya menyerahkannya saat keadaanmu sudah benar-benar terdesak. Pak Burhan mengeluarkan sebuah amplop tebal. Di dalamnya ada satu kunci kotak deposit bank, sebuah ponsel sederhana yang masih tersegel, dan secarik surat. Tapi sebelum saya sempat membaca suratnya, ponsel saya berdering. Rendra. Kamu di mana, sayang? Ibu cari kamu. Suaranya tenang, tapi ada sesuatu di baliknya yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Sebentar lagi pulang, Mas, jawab saya. Setenang mungkin. Saya menyembunyikan amplop itu di balik baju. Saya pamit pada Pak Burhan. Kalau saatnya tiba, Nak, hubungi Bapak lewat ponsel itu. Bapak akan siap, bisiknya. Saya pulang, dan saat saya tiba di rumah, saya tahu sesuatu yang besar sedang menunggu saya. Malam itu, semua topeng akhirnya jatuh. Saya pulang dan mendapati ruang tamu penuh. Ibu Ida, Ratri, Dimas, dan Rendra. Semua menunggu di meja. Sudah tersusun tumpukan dokumen tebal. Di atasnya, sebuah pena diletakkan rapi seperti umpan. Duduk. Vanessa, kata Ibu Ida, nadanya bukan permintaan. Itu perintah. Rendra menarik kursi untuk saya. Sayang, ini surat persetujuan untuk usaha bersama. Tinggal kamu tanda tangan. Semua beres. Demi masa depan kita, demi Bila. Saya menatap dokumen itu. Sebagai notaris, mata saya langsung menangkap janggalnya. Itu bukan surat usaha. Itu surat kuasa penuh, surat yang menyerahkan seluruh hak atas harta peninggalan ayah saya, termasuk yang belum saya ketahui keberadaannya, kepada Rendra. Dan di klausul terakhir, sebagian besar mengalir ke nama Dimas. Ada juga surat pengakuan utang palsu, seolah saya berutang miliaran pada mereka. Dan yang paling membuat darah saya membeku, ada satu lembar surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa saya, Vanessa, mengalami gangguan kejiwaan dan tidak cakap mengurus harta sendiri. Mereka tidak hanya ingin harta saya, mereka ingin menghapus saya dari muka bumi secara hukum. Saya tidak akan menandatangani ini, kata saya. Suara saya bergetar, tapi saya tahan sekuat tenaga. Ibu Ida tersenyum dingin. Oh, kamu akan menandatanganinya. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah melihat Bila lagi. Anak itu sekarang ada di tempat yang hanya kami yang tahu. Dunia saya runtuh saat itu juga. Bila mereka memakai anak saya sebagai sandera, saya menatap Rendra, ayah dari anak itu, dan pria itu
hanya menunduk, tidak membela siapa-siapa, kecuali dirinya sendiri. Tangan saya bergerak mengambil pena. Tapi di dalam saku saya, jari saya yang lain menekan satu tombol. Tombol rekam di ponsel sederhana yang diberikan Pak Burhan. Sebuah ponsel yang sama sekali tidak mereka ketahui. Sebelum saya tanda tangan, kata saya pelan. Saya ingin dengar dari ibu sendiri, untuk apa sebenarnya semua ini? Dan keserakahan membuat mereka ceroboh. Ibu Ida tertawa, puas, merasa sudah menang. Untuk apa lagi kalau bukan untuk harta ayahmu? Kami sudah tahu sejak lama. Ayahmu menyembunyikan aset besar di suatu tempat. Begitu kamu tanda tangan, semua jadi milik kami. Dan kamu akan kami kirim ke rumah sakit jiwa. Bersih, rapi, tanpa ada yang curiga. Orang gila tidak akan dipercaya siapa-siapa. Pratri menimpali, suaranya penuh kemenangan. Aku yang menyusun surat psikiaternya. Mbak, dokternya kenalan Dimas. Pintar, kan? Mbak tinggal masuk, kami yang menikmati. Semua terekam, setiap kata. Saya menandatangani dokumen itu dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu tanda tangan itu tidak akan ada artinya. Karena beberapa jam sebelumnya, lewat ponsel rahasia itu, saya sudah mendapat kabar dari Pak Burhan. Bila aman. Ia sudah dijemput diam-diam oleh ibu kandung saya, Ibu Santi, dari rumah kerabat tempat mereka menyembunyikannya. Mereka menggertak saya dengan anak yang sebenarnya sudah tidak ada lagi di tangan mereka. Saya hanya perlu bertahan 1 malam lagi. 1 malam terakhir di sarang serigala. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup saya. Saya naik ke tempat tidur. Saya menarik selimut sampai dada. Rendra masih mengetik di laptopnya, merancang masa depan yang ia kira sudah berhasil ia rebut. Saya berpura-pura tidur. Saya mengatur napas, lambat dan teratur, seolah saya sudah pulas. 1 jam berlalu. Suara ketikan tidak berhenti. Punggung saya kaku karena tegang. 2 jam berlalu. Jam dinding berdentang 12 kali. Tengah malam. Suara ketikan berhenti. Rendra menutup laptopnya. Langkahnya masuk ke kamar mandi. Saya dengar suara air mengalir. Beberapa menit kemudian, ia keluar, berbaring di samping saya, dan melingkarkan lengannya ke pinggang saya. Selamat tidur, sayang, bisiknya di tengkuk saya. Saya ingin sekali berteriak. Saya ingin mendorong lengan itu jauh-jauh. Tapi saya diam. Saya membiarkan tubuh saya lemas. Saya menunggu. Setiap detik terasa seperti 1 jam penuh. Saya mendengarkan napasnya. Mula-mula pelan, lalu lebih dalam dan lebih berat. Jam 1 dini hari, lalu terdengar dengkuran halus. Ia sudah tidur, tenang, tanpa beban. Tapi saya masih menunggu. Saya harus benar-benar yakin. Saya menghitung dalam hati, sampai 100, lalu 100 lagi. Saya mendengarkan setiap suara di rumah itu. Detak jam, angin yang menggesek jendela, suara langkah Ibu Ida yang sempat ke kamar mandi, lalu kembali ke kamarnya. Saya menunggu sampai seluruh rumah benar-benar tenggelam dalam tidur. Jam 2 pagi, saya mulai bergerak. Pelan, sangat pelan. Saya menyingkirkan lengannya dari pinggang saya. Setiap gerakan, saya hitung. Setiap detik, saya tahan napas. Saya turun dari ranjang tanpa suara. Kaki saya menyentuh lantai dingin dengan hati-hati. Takut sedikit pun derit akan membangunkannya. Saya mengambil tas kecil yang sudah saya siapkan dan sembunyikan di balik lemari. Kunci kotak deposit yang sudah saya terima dari Kap Burhan. Ponsel rekaman berisi pengakuan mereka dan surat ayah. Saya melewati lorong dengan langkah seperti pencuri di rumah saya sendiri. Saya membuka pintu kamar Bila yang kosong, mengambil boneka kesayangannya, lalu menutupnya kembali. Di ruang tamu, saya hampir tersandung meja. Jantung saya berhenti sesaat, tapi tidak ada yang terbangun. Saya membuka kunci pintu depan, perlahan. Sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, udara malam yang sejuk menyentuh wajah saya. Di ambang pintu, saya menoleh sekali ke arah belakang, ke arah pria yang dulu saya cintai. Dulu, saya rela melakukan apa saja untuknya. Saya rela meninggalkan karir saya untuknya kalau ia minta. Malam ini, saya hanya ingin pergi sejauh mungkin dan tidak pernah kembali. Lalu,
Saya melangkah keluar dan menutup pintu itu di belakang saya untuk selamanya. Di depan rumah, agak jauh dari pagar, sebuah mobil tua sudah menunggu dengan lampu padam. Pak Burhan di balik kemudi dan di kursi belakang. Ibu kandung saya, Ibu Santi, memeluk Bila yang tertidur lelap. Saya naik. Pintu tertutup pelan. Mobil melaju membelah malam tanpa menyalakan lampu sampai ujung gang. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya bisa benar-benar bernapas. Saya menoleh ke belakang, menatap Bila yang tidur damai, lalu menatap ibu saya. Maaf, Bu. Baru sekarang aku percaya pada ibu, bisik saya. Ibu Santi hanya menggenggam tangan saya erat. Air mata mengalir di pipinya. Itu sudah cukup. Tidak ada kata yang perlu diucapkan lagi. Di rumah sederhana Pak Burhan. Akhirnya, saya membaca surat ayah saya sampai habis. Putriku tercinta, Vanessa. Jika kamu membaca surat ini, berarti ketakutan terbesar ayah telah terjadi. Ayah tahu ada orang-orang di sekitarmu yang hanya menginginkan harta, bukan dirimu. Karena itu, ayah tidak pernah menaruh segalanya di tempat yang mudah dijangkau. Di kotak deposit bank ini, ada semua yang kamu butuhkan. Surat kepemilikan aset yang sebenarnya, bukti-bukti. Dan satu hal lagi yang akan menjaga dirimu. Percayalah pada Pak Burhan. Tapi yang terpenting, percayalah pada dirimu sendiri. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Bangkitlah. Nak, ayah, air mata saya jatuh. Tapi kali ini bukan air mata kehancuran. Itu air mata seseorang yang baru saja menemukan kembali pijakannya. Ayah saya, bahkan dari dalam kubur, masih melindungi saya. Pagi-pagi sekali, pukul 8. Saat bank baru saja buka, saya dan Pak Burhan tiba di sana. Saya memakai pakaian sederhana pinjaman, dengan wajah yang nyaris tak dikenali. Jantung saya berdebar di setiap lampu merah. Takut mobil Rendra tiba-tiba muncul di samping kami. Tapi tidak ada. Mereka pasti masih tidur. Masih mengira saya terkurung di kamar. Petugas bank mengantar kami ke ruang brankas di lantai bawah. Saya menyerahkan kunci. Sebuah kotak logam ditarik keluar dan diletakkan di atas meja. Saya membuka tutupnya dengan tangan gemetar. Isinya penuh sesak. Tumpukan dokumen yang diikat rapi, beberapa flash disk, dan di lapisan paling bawah, sertifikat-sertifikat tanah, saham, dan rekening atas nama saya, yang nilainya bukan 2 miliar, melainkan puluhan kali lipat dari itu. Ayah saya tidak meninggalkan saya dalam keadaan miskin. Ayah saya meninggalkan saya dalam keadaan bersenjata lengkap. Saya mencolokkan salah satu flash disk ke laptop Pak Burhan. Isinya membuat saya terdiam lama. Di sana ada rekaman, catatan, dan dokumen yang dikumpulkan ayah saya selama setahun terakhir hidupnya. Ternyata ayah sudah lama mencurigai Rendra. Ayah diam-diam menyelidiki suami saya sendiri. Dan apa yang ia temukan jauh lebih busuk dari yang pernah saya bayangkan. Ada foto-foto Rendra bertemu Dimas di tempat-tempat yang tidak pernah ia ceritakan pada saya. Ada catatan rekening yang menunjukkan aliran uang dari beberapa nama perempuan yang tidak saya kenal. Ada salinan akta nikah lama atas nama Rendra dengan perempuan lain di kota lain. Bertahun-tahun sebelum ia menikahi saya. Pernikahan yang tidak pernah ia sebut. Saya menatap layar itu dengan tangan dingin. Selama ini, saya tidur di samping orang yang sama sekali tidak saya kenal. Rendra dan Dimas bukan sekedar pasangan pencari harta. Mereka adalah komplotan. Sudah beberapa kali mereka melakukan hal yang persis sama. Menikahi perempuan berharta tanpa ayah yang melindungi. Mengisolasinya pelan-pelan. Memalsukan surat keterangan jiwa. Lalu menguras semuanya dan membuang sang istri seperti sampah. Dimas yang mengatur dokter palsu dan jaringan hukumnya. Rendra yang memerankan suami penyayang dengan sempurna. Dan Ibu Ida, ibu kandung Rendra, yang menjadi sutradara di balik semuanya. Saya bukan korban pertama. Saya hanya ditakdirkan untuk menjadi korban terakhir. Di flash disk terakhir, ada pesan video pendek dari ayah saya. Wajahnya lelah, lebih tua dari yang saya ingat. Van, kalau kamu lihat ini, maafkan ayah, karena tidak sempat memperingatkanmu langsung. Ayah takut kalau ayah bicara, mereka akan mempercepat rencananya. Jadi,
Ayah siapkan semua ini diam-diam. Gunakan dengan kepala dingin, jangan dengan amarah. Kalahkan mereka dengan kebenaran, bukan dengan kebencian. Ayah percaya padamu. Saya menutup mata. Lalu, saya membukanya kembali. Dan saat itu, air mata saya sudah berganti menjadi tekad. Saya menatap Pak Burhan. Pakistan, ini bukan lagi soal harta. Ini soal kejahatan yang harus dihentikan. Pak Burhan mengangguk. Lalu, apa rencanamu, Nak? Saya menarik napas panjang. Tangan saya yang semalam gemetar, kini diam. Tenang, saya akan memberi mereka apa yang mereka cari. Tapi tidak dengan cara yang mereka kira. Hari itu juga, saya bekerja. Bukan menangis, bukan bersembunyi. Saya bekerja seperti yang ayah ajarkan. Saya menyalin semua bukti. Rekaman pengakuan Ibu Ida dan Ratri malam itu. Dokumen warisan dari ayah. Surat keterangan jiwa palsu yang nyaris menghancurkan saya. Catatan tentang korban-korban sebelumnya. Saya menyusun semuanya menjadi satu berkas rapi. Layaknya saya menyusun sebuah akta. Karena inilah keahlian saya. Inilah senjata saya. Mereka mengira kelemahan saya adalah tanda tangan. Padahal, justru disitulah letak kekuatan saya. Lalu saya menghubungi seorang teman lama dari Fakultas Hukum, yang kini menjadi seorang jaksa. Saya juga menghubungi seorang penyidik kepolisian yang dulu pernah ayah saya bantu di masa sulitnya. Saya menyerahkan salinan berkas itu. Bukan untuk balas dendam yang membabi buta, tapi untuk keadilan yang sah. Hitam di atas putih. Sementara itu, saya tahu Rendra dan Ibu Ida akan segera panik. Saat mereka bangun dan mendapati saya hilang, mereka akan mencari saya kemana-mana. Dan saya sudah menyiapkan tempat di mana mereka justru akan menemukan diri mereka sendiri terperangkap. Saya mengirim satu pesan ke ponsel Rendra dari nomor yang tidak ia kenal. Isinya singkat. Aku ada di rumah ibuku. Bawa semua dokumen kalau mau bicara baik-baik. Kalau tidak, semuanya aku serahkan ke polisi. Saya tahu mereka tidak akan datang baik-baik. Saya tahu keserakahan dan kemarahan akan membutakan mata mereka. Saya memasang beberapa kamera kecil tersembunyi di rumah ibu saya. Lalu, saya menunggu bersama Pak Burhan, 2 penyidik berpakaian preman, dan jaksa teman saya. Semua bersembunyi rapat di ruang sebelah. Tepat seperti dugaan saya. 1 jam kemudian, sebuah mobil berhenti mendadak di depan gang rumah ibu saya. Pintu terbuka. Rendra dan Ibu Ida melompat keluar. Mereka tidak lagi terlihat seperti menantu dan mertua berkelas. Wajah mereka merah padam oleh amarah. Vanessa, buka pintunya. Rendra menggedor pintu dengan brutal. Aku tahu kamu di dalam. Keluar. Tidak ada jawaban. Rumah itu sengaja saya buat tampak kosong dan gelap. Persetan dengan pintu, teriak Ibu Ida. Suaranya melengking panik. Dobrak saja. Dengan kemarahan yang membabi buta, Rendra mengambil ancang-ancang dan menendang pintu. Sekali, 2 kali. Pintu kayu sederhana itu terlepas dari engselnya. Mereka menerobos masuk ke ruang tamu yang remang-remang. Mata mereka liar mencari saya, tanpa menyadari betapa sunyinya rumah itu. Vanessa, keluar kamu, teriak Rendra. Menendang meja kopi hingga terbalik. Vas bunga di atasnya pecah berantakan. Lalu, dalam 1 detik, lampu menyala. Terang benderang. Saya berdiri di tangga, tenang, dengan ponsel di tangan. Di sebelah saya, jaksa dan 2 penyidik. Pak Burhan duduk di kursi, jarinya menekan tombol di laptop. Dan dari pengeras suara, terdengar jelas, memenuhi seluruh ruangan. Suara Ibu Ida sendiri. Untuk apa lagi kalau bukan untuk harta ayahmu? Begitu kamu tanda tangan, semua jadi milik kami. Dan kamu akan kami kirim ke rumah sakit jiwa. Wajah Ibu Ida memucat seketika. Rendra terdiam. Tubuhnya kaku seperti patung. Itu bukan apa-apa. Ibu Ida tergagap. Itu pengakuan, Bu, kata saya. Suara saya tidak lagi bergetar. Pengakuan atas percobaan penipuan, pemalsuan surat dokter, dan rencana mengurung orang sehat di rumah sakit jiwa. Dan itu baru 1 berkas. Saya masih punya yang lain. Tentang korban-korban sebelum saya, tentang Dimas, tentang semua yang sudah kalian lakukan selama bertahun-tahun. Ratri, yang baru saja masuk di belakang mereka, langsung pucat
dan hendak berbalik lari. Tapi seorang penyidik sudah berdiri menghadang di ambang pintu. "Mau kemana, Bu?" katanya tenang. Ratri terdiam di tempat. Tubuhnya bergetar. Tas mewah yang ia jinjing terjatuh ke lantai. Isinya berserakan, termasuk salinan surat dokter palsu yang baru ia siapkan. Bukti itu pun memungut dirinya sendiri. Dimas, yang ternyata menunggu di dalam mobil di luar, mencoba kabur saat melihat keributan. Tapi di ujung gang sudah ada mobil polisi lain yang menghadang. Ia tertangkap sebelum sempat menyalakan mesin. Satu persatu, simpul jaring yang dulu mereka pasang untuk saya, kini menjerat leher mereka sendiri. Saudara Rendra, Saudari Ida, Saudari Ratri, kata jaksa teman saya dengan tenang dan tegas. Kalian ditahan atas dugaan penipuan, pemalsuan dokumen, dan percobaan perampasan kebebasan. Segala yang sudah kalian ucapkan akan menjadi barang bukti. Rendra menatap saya. Untuk pertama kalinya, topeng tampannya hancur total. Vanessa, sayang, ini salah paham. Aku mencintaimu. Demi Bila, jangan pernah sebut nama anak saya. Potong saya. Dingin. Tegas. Kamu memakai dia sebagai jaminan. Kamu kehilangan hak menyebut namanya sejak malam itu. Ibu Ida masih mencoba melawan, menuding saya dengan jari gemetar. Kamu durhaka, kamu menjebak keluargamu sendiri. Saya menatapnya lurus. Keluarga tidak menukar menantunya dengan kamar di rumah sakit jiwa. Bu, kalian bukan keluarga saya. Kalian hanya orang asing yang kebetulan tinggal di rumah saya terlalu lama. Mereka digiring keluar satu persatu. Tetangga mulai berkumpul, menyaksikan menantu yang dulu mereka kira lemah dan penurut, kini berdiri tegak di puncak tangga. Saya tidak merasa menang, saya hanya merasa akhirnya. Beban berat di dada saya terangkat juga. Proses hukum berjalan berbulan-bulan, tapi bukti yang ayah saya tinggalkan terlalu kuat untuk dipatahkan oleh pengacara manapun. Di awal persidangan, mereka masih sombong. Rendra menyewa pengacara mahal. Ibu Ida memasang wajah seorang ibu tua yang teraniaya, menangis di depan hakim. Berkata bahwa ia hanya korban menantu yang durhaka dan haus harta. Untuk sesaat, saya sempat takut bahwa kebohongan mereka akan menang lagi, seperti yang sudah-sudah. Tapi saya ingat pesan ayah, kalahkan mereka dengan kebenaran, satu persatu. Bukti dibuka di ruang sidang. Rekaman pengakuan Ibu Ida diputar. Surat keterangan jiwa palsu diperlihatkan. Lengkap dengan kesaksian dokter yang akhirnya mengakui telah disuap Dimas. Mbak Asi, pembantu itu, berdiri di kursi saksi dengan suara gemetar tapi jujur, menceritakan semua percakapan malam yang pernah ia dengar dan yang paling menghancurkan pembelaan mereka. Beberapa korban sebelumnya akhirnya berani datang. Perempuan-perempuan yang dulu dihancurkan dengan cara yang sama, yang selama ini diam karena malu dan takut, kini berani bersuara. Karena saya yang lebih dulu membuka jalannya, saya melihat wajah Rendra perlahan kehilangan warnanya. Seiring satu persatu korbannya bersaksi. Saya melihat Ibu Ida berhenti menangis, karena tidak ada lagi gunanya berpura-pura. Keserakahan yang dulu membuat mereka merasa tak terkalahkan, kini menjadi tali yang menjerat leher mereka sendiri. Komplotan itu akhirnya terbongkar seluruhnya. Ternyata Dimas adalah otak dari sebuah sindikat yang sudah menjerat banyak perempuan di berbagai kota. Rendra adalah aktor utamanya. Wajah tampan yang dipakai untuk memikat, dan Ibu Ida, sang ibu, yang seharusnya menjaga anaknya tetap di jalan yang benar, justru menjadi perancang dingin di balik setiap kejahatan. Vonis pun dijatuhkan. Dimas dihukum penjara seumur hidup sebagai dalang utama. Rendra dan Ibu Ida divonis belasan tahun penjara. Ratri yang menyusun surat-surat palsu itu ikut menanggung hukumannya, dan seluruh harta yang mereka coba rampas dikembalikan kepada saya, satu-satunya pemilik yang sah. Tapi saya tidak menyimpan semuanya untuk diri saya sendiri. Setahun kemudian, di sebuah ruangan yang terang dan penuh perempuan, saya berdiri di depan sebuah papan nama yang baru, Yayasan Haris.
Saya beri nama itu dengan nama ayah saya. Sebuah yayasan yang memberikan bantuan hukum dan pendampingan psikologis bagi perempuan korban penipuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Racun yang nyaris membunuh saya ubah menjadi obat bagi orang lain. Di tempat lain, di balik jeruji yang berbeda, mereka yang dulu merasa berkuasa, kini bukan siapa-siapa. Rendra yang dulu memesona, kini hanya seorang narapidana dengan tatapan kosong dan amarah yang terpendam, sia-sia. Ibu Ida, yang dulu memerintah dari kursi belakang mobil mewah, kini menjahit seragam penjara dengan tangan yang kapalan. Dan Ratri, yang dulu menghitung setiap rupiah di rumah saya, kini tidak punya apapun lagi untuk dihitung. Bila tumbuh sehat dan ceria, dikelilingi cinta dari saya dan neneknya, Ibu Santi. Ia tidak tahu betapa dekat ia dulu dengan bahaya. Kadang ia bertanya tentang ayahnya. Saya hanya menjawab, ayahnya pergi jauh, dan saya akan selalu ada untuknya. Suatu hari, saat ia cukup dewasa, saya akan menceritakan semuanya tentang bagaimana seorang kakek yang tidak pernah ia temui telah menyelamatkan hidup ibunya, dan bagaimana seorang nenek yang dulu jauh kembali tepat pada waktunya. Tapi untuk sekarang, biarlah ia hanya menjadi anak kecil yang bahagia. Itu saja yang saya inginkan. Hubungan saya dengan Ibu Santi pun perlahan pulih. Bertahun-tahun kami terpisah oleh jarak dan luka lama. Tapi di malam paling gelap dalam hidup saya, justru ia yang mengulurkan tangan. Saya belajar satu hal. Terkadang, orang yang kita kira telah meninggalkan kita sebenarnya hanya sedang menunggu kesempatan untuk kembali. Dan terkadang, orang yang kita sebut keluarga setiap hari justru yang paling ingin menghancurkan kita. Suatu malam, saya berdiri di balkon apartemen baru saya. Saya menatap langit malam yang cerah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa damai. Saya telah melewati malam tergelap dalam hidup saya. Dan kini, fajar baru saya telah tiba. Saya bukan lagi perempuan yang menunggu di kursi penumpang, takut membuka jendela. Saya adalah perempuan yang memegang kemudi hidupnya sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menyerahkan tanda tanganmu, hidupmu, atau dirimu pada orang yang menyebut dirinya keluarga, tapi memperlakukanmu seperti mangsa. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan seorang perempuan yang sudah tidak punya apapun lagi untuk ditakuti. Karena perempuan yang sudah kehilangan rasa takutnya adalah perempuan yang paling kuat di dunia. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, tersenyum di depan orang, hancur di balik dinding rumah, merasa harus selalu bersabar, harus selalu diam demi satu kata, keluarga. Jika kalian salah satunya, dengarlah baik-baik. Diam itu bukan kebaikan. Kalau diam, justru pelan-pelan membinasakanmu. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Rendra, manis di bibir, busuk di hati, yang tega menukar istrinya sendiri dengan uang. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa menantu mereka juga anak perempuan kesayangan dari seorang ibu yang lain. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk tetap diam atau untuk bangkit. Saya memilih bangkit dan saya tidak pernah menyesalinya. Kalau kalian sedang berada di malam tergelap kalian sekarang, ingatlah, fajar selalu datang untuk mereka yang berani bertahan sampai pagi. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.